Masih bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Tadi kita janji mau menghadirkan anak-anak berprestasi. Betul. Sudah ada Michelle di sini. Halo. Halo. Michelle, apa katanya kabar? dirimu sebagai dalang cilik begitu ya? Iya. Apa itu yang bisa dimainkan? Yang bisa dimainkan, karena ini kan wayang ya. Awalnya karena aku terinspirasi untuk bisa mengajak teman-teman di Indonesia, khususnya anak-anak, remaja-remaja Indonesia, generasi penerus bangsa, untuk bisa mengapresiasikan budayanya sendiri. Coba. Oh, cobain dong. Tapi Ini sebelum dia. ini Michelle lagi siap-siap kali ya. Apa Kita akan lihat dulu VT-nya Michelle. Boleh. Terkait dengan nih sebuah Hobinya seorang dia. dalang cilik. Betul sekali. Ini dia pemirsa. 私広かったみょ Siapa sangka dalang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa saja. Anak berusia 13 tahun pun juga bisa berdalang. Ya, inilah Michelle Kunle. Anak keturunan Indo ini lahir di Surabaya 9 September 2003 lalu. Selain mendalang, Michelle mempunyai talenta bernyanyi. Meski jadwalnya yang sangat padat, Michelle tetap memprioritaskan pendidikan dibandingkan karirnya di panggung hiburan. Bukan hanya mempunyai talenta yang cukup hebat, ia juga terbilang bocah yang cerdas dalam hal berkomunikasi. Selain mempunyai hobi membaca berbasis realita, ternyata Michelle juga menuangkan cerita dan isu yang sekarang sedang hits saat melakukan dalang. Sangat membanggakan Indonesia mempunyai anak yang cerdas seperti Michelle Kunle. Suatu hari di sebuah stasiun TV terkenal, iNews TV, ada seorang perempuan yang cantik sekali, namanya Nana. Kecantikannya sudah terkenal banget seluruh Jakarta loh. Ya ampun. Apalagi seluruh studio iNews, paling cantik sendiri dia. Nah, nih suatu hari nih ada orang. Namanya Reza. Nah, Reza ini dia ini paling pinter kalau disuruh main gadget dan games. Dia gamers ceritanya. Nah, dia lagi cari partner buat nge-game. Akhirnya mereka ketemu nih, karena mereka sering di syuting bareng gitu. Oh gitu. Nana, kamu mau nggak jadi partner nge-game aku? Mau lah. Tapi si Nana nih jutek banget. Oh iya. Dia nggak mau. Sama kebawaan memang. Enggak emang mau jadi partner apaan sih? Ini partner main Pokemon. Pokemon? Ih enggak Dia ini kesel nih sama Pokemon. Soalnya lihat deh, Pokemon kan bentuknya kayak gini nih. Iya. Jelek kan? Iya. Dia aja yang harus pakai MUA aja nggak dikejar-kejar kan, dia udah pakai MUA cantik banget nggak dikejar-kejar. Pokemon yang cuman kayak blush on sama eyeliner tebel gitu dikejar-kejar banyak orang. Oh Kesel makanya kan? aku kesel. Kesel Oke. dia. Tapi oke, akhirnya dia terima asalkan dia harus cari satu Pokemon biasa dan satu Pokemon Kabutops. Oke. Padahal Kabutops ini susah banget nih. Gamers Iya. pasti ngerti nih, susah banget nih nyari Kabutops. Iya. Bener dicari, dia keliling nih. This is my fight song, take back my life song. Nyari tuh susah banget tau. Iya. Sampai kayak nge-fight banget tuh cari si Pokemon. Akhirnya dapet, tapi dia dapat 2 Pokemon. Wah. Nah, di situ dia kan gadget addicted. Aha. Nah, tapi dia nih ngasih tahu nih bahwa ternyata gadget itu kita harus bisa ngebagi waktu nih antara karir sama gadget. Jadi biar nggak terlalu terpaku sama gadget banget. Harus bisa antara pelajaran dan gadget juga harus bisa dibagi kan berarti. Betul. Nah, akhirnya dia mau jadi partner main game. Asalkan dia harus bisa ngebagi waktu antara what he's doing sekarang sama gadgetnya. Nah, itu dia tepuk tangan dong buat Michelle. Tuh, pesan yang bisa informasi. diambil Betul. bahwa kita harus tahu waktu begitu ya, Nak ya. Iya. Ketika main gadget Wah, seneng atau banget. melepaskan gadget. Michelle maksudnya yang usianya baru 12. 12 tahun. sudah bisa berpikir seperti itu. Alhamdulillah. Oke, ini ngomong-ngomong soal Michelle, Ya. Bah gitu ya.
Dan info juga, ya Michelle ini kalau misalnya sekolah homeschooling ya Michelle Homeschooling. ya? Homeschooling. Oke, kenapa sih Michelle lebih milih homeschooling? Karena satu lebih fleksibel. Fleksibel untuk? Fleksibel untuk antara aku ngebagi waktu aku bermain, karena aku emang digolongkan masih kids, between kids sama teenager. Jadi aku harus bisa ngebagiin waktu antara bermain, terus fokus sama ngedalang, bernyanyi, aktivitas sehari-hari dengan bersekolah juga. Oke, yang milih homeschooling Michelle sendiri? Saya sendiri. Oke, Nah, Michelle Bah, sendiri. ketika Michelle hobi ngedalang dari umur 7 tahun, begitu Bah, apakah ini ada hubungannya pengaruh dengan membentuk karakter anak? Ya, bercerita itu salah satu tadi bagian dari berbicara tadi. Dengan bercerita, kita bisa membentuk karakter anak. Karakter Bercerita anak. itu bisa, seperti saya sering menyebutnya, kita membuat software. Kita ingin menginstal software. Orang tua ingin hardware anak, dalam kurung perilaku anak itu baik. Pertanyaannya, software apa yang sudah orang tua install ke dalam otak? Kalau misalnya selalu menceritakan dongeng atau anak ini berdongeng, apa nanti nggak, kalau istilahnya sekarang halu atau dreamy gitu, Bah. Anak itu jadi dreamy, bermimpi Banyak aja otaknya, berhayal. banyak berhayal, begitu, Bah? Bermimpi itu positif, banyak berhayal yang negatif. Ya. Harus bisa dibedakan. Harus ada batasnya. Iya. Ya, Baik. ketika kita tidak, mimpi itu adalah modal dari harapan. Apa jadinya kalau kita hidup nggak punya harapan? Betul. Ya, Tapi kalau pada misalnya saatnya kayak kita kedalang sudah gini, mati Bah, gitu. kalau misalnya kedalang gini, apakah tidak membuat karakter anak lebih positif? Akhirnya lebih banyak menghayal dengan ikuti dalang ini? Bergantung materi, isi materinya, materi dongengnya. Jika kemudian misalnya yang diceritakan adalah soal kesenangan kehidupan, soal kemudian misalnya bermewah-mewah, ya kan? Misalnya soal pangeran bertemu dengan putri yang cantik, atau orang miskin bertemu dengan orang kaya, itu kan kita berharap kita tuh jadi, misal ketika kita orang miskin, kita suatu harap mimpi ketemu orang kaya, itu ngaco itu dongeng kayak gitu kan, gitu Jadi memang sebetulnya harus kan sesuai gitu. dengan realita juga ya, Bah? Iya gitu ya, jadi bergantung isi dongengnya. Betul. Iya, dan sekarang juga sudah ada penelpon, Abah dan juga Michelle. Kita mau ngobrol dulu sama penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? pagi Mbak, Ya, Ibu siapa di mana? dengan Ibu Reni. Ibu Reni. Oke, silakan Ibu Reni yang ada di Karawang. Iya. Bu, saya mau tanya. Saya kan punya anak umur 6 tahun. Aha. Sekarang itu masuk SD. Ya. Cuman dia itu masih manja banget, Bu. Dia cuma semangat sekolahnya itu mau gitu ya, tinggi. Nah, udah masuk SD ini, dia nggak mau tinggal. Jadi saya kan kerja, dia diantarnya sama neneknya. Nah, jadi dia itu, neneknya itu nggak boleh tunggu di luar, harus ngikut ke kelas gitu, Bu. Ya, jadi pertanyaannya Ibu Reni? Iya, jadi bagaimana caranya mengatasi anak seperti itu, Bu? Biar berani gitu ya? Iya, Iya. kayak gitu lagi. Oke. Terima kasih Bu Reni. Iya, sama-sama. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Tuh, gimana tuh, Bah? Gimana nih, Bah, biar Itu anaknya kan- berani gitu. Itu kan fenomena banyak orang tua. Betul. Ya, jadi gini, saya mengajak orang tua bukan hanya hal-hal sepele ini ya. Apapun masalah anak, sebetulnya sumbernya kita, orang tua. Ini kan termasuk kategori anak tidak mandiri. Betul. Saya mengajak orang tua, mari kalau kita jadi orang itu harus punya kompetensi, punya ilmu jadi orang tua. Kalau enggak, anaknya ini jadi kitanya bingung, stres menghadapi anak gitu kan. Karena kitanya bingung menghadapi, nggak tahu ilmunya gitu loh. Ini banyak kejadian Yeza, dia masuk ke kelas kemudian mamah atau mungkin nenek atau tante atau kakak gitu nggak ikut, nangis Nah ini dia, sekenceng-kencengnya di dalam Saya kasih kelas. contoh sederhana yang soal tadi. Ini anak ini kan sebetulnya terlalu banyak nempel orang tua. Orang tuanya Iya. tidak pengasih, tapi tidak mau tegas sama anak. Nggak tega. Bahasa Betul. pasarnya tuh tega. Kalau tambah S sedikit bagus tuh, tegas. Yes. Kan gitu loh ya, kan gitu ya. S-nya kurang? Ya gitulah, sederhana. Ini kan dimulai dari pembiasaan di rumah. Iya. Anaknya mau ditinggal nih, orang tuanya mau ke warung, mau kerja, kan gitu. Ketika anaknya misalnya 2 tahun, ketika mama tinggal ya dadah, apa yang dilakukan orang tua? Nangis. Anaknya nangis kan? Iya. Wajar lah. Nah yang jadi masalah adalah orang tua ini turun lagi dari mobil, turun lagi kendaraan, meluk anak, ngerayu anak. Nah itu yang jadi masalah. Itu makin busuk, anak makin tidak mandiri. Muncul bahasa kerennya itu separation anxiety, kecemasan berpisah dengan orang Oke, tua. jadi anaknya seharusnya- makin cemas. Harusnya tinggal. Tinggal aja udah. Nggak bahaya sedikit pun, demi Tuhan. Kalau nggak percaya, telepon kantor, setelah itu telepon ke rumah. Kira-kira nangisnya berhenti nggak? Berhenti. Anak tuh paling lama nangis tuh 4 jam.
kan gitu awalnya kan gitu loh. Tapi gara-gara bolak-balik anaknya jadi gampang cemas. Ini juga yang dilakukan ibu ini. Sekolah biasanya sudah ngasih kesempatan 1 minggu di sekolah untuk ditemenin. Nah, anak nangis terus karena anak ini tidak biasa bisa dengan orang tua, wajar. Ya kan dia cemas. Nah, yang jadi masalah ketika ibu ini kemudian nungguin dia terus di situ. Jadi saran saya tinggal, nggak bayar sedikit pun. Buktikan setelah kira-kira 3-6 bulan kalau sekolahnya bagus ya, bergantung sekolahnya bagaimana dia biasanya punya SOP penanganan anak seperti itu udah biasa itu kan gitu. Itu udah nggak lama nanti juga menjadi betah sekolah kok gitu. Daripada di rumah dia sendirian misalnya disimpan di depan TV, di depan gadget kan gitu lah kan. Ya supaya tenang gitu kan. Di sekolah itu dia lebih bahagia, banyak teman, banyak apa kecuali di rumahnya ada juga saudaranya yang lain. Kayak gitu loh. Jadi Bu Reni tinggal aja bilang neneknya tinggal ya. Ke kantin dulu kayak gitu ngumpet ya, Za? Nggak usah ngumpet, langsung tinggal. Langsung tinggal. Tapi kalau saya nggak berani tinggal. Kalau saya nggak berani tinggal karena ini bentar lagi ada telepon nih, kita harus angkat ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Iya, selamat pagi Ibu. pagi. Iya, Ibu siapa di mana? Ibu Lina dari Sumedang. Iya, silakan Ibu silakan, Ibu Lina. Lina. Oh, Ibu Lina, iya. Silakan. Halo, Iya, silakan Ibu. Silahkan Bu Halo. Lina. Iya, silakan pertanyaannya Ibu Lina. Ibu, maaf ya Bu ya, saya mau nanya. Aha. Tanyalah. Ya, Iya, silakan Bu, silakan bicara Bu, silakan pertanyaannya. saya punya anak. Iya. SMA kelas 2. Tidurnya tuh sama saya ada Laki-laki perempuan. perempuan. Terus kenapa ibunya mau? Ya, anaknya nggak bisa tidur kalau nggak sama saya. Oh Iya. Terus yang mau Kemudian- ditanyakan, Ibu? Gimana caranya ya Pak biar Supaya anak bisa saya bisa mandiri mandiri. sendiri gitu. Oke, terima kasih Bu Lina Makasih dari Bu Lina. Sumedang. SMA kelas 2 lama ya belasan. Tidurnya sudah pisah belum? Kalau Michelle Iya. udah bisa Michelle belum? udah bisa sama Papa? Tidurnya? Sebenarnya kadang bisa, kadang enggak gitu. Karena gitu. kadang ya mau aku ngebiasain untuk sendiri gitu. Cuman kadang ada kayak rasa takut dikit, aduh gimana ini Pindah gimana ya gitu. kamar Akhirnya sama pindah Papa. sama kamar. Enggak sih, aku biasanya sama mami sih. Biasanya sama mami. Nah, ini masih Oke. umur 12. Kalau Iya. misalnya tadi SMA Kelas kelas dua. 2 itu bagaimana tuh, Bang? Jadi tidur pun sebenarnya ada ilmunya. Ada Ya kan ilmunya. kita ada buku tidur tebal ya. Jadi gini, anak ini sebetulnya saya Muslim kebetulan Tuhan saya memerintahkan dalam Al-Quran sudah ada tuh. Tidur itu harus dipisahkan umur 10 tahun. Oh. Gitu, paling telat. Aristoteles pun ngomong udah lama sudah itu. Pemisahan tempat tidur itu penting. Atau dalam bahasa agama saya itu prinsipnya namanya prinsip istidzan. Sesekali dia tidur sama ibunya, kalau anak perempuan boleh. Anak laki-laki sama ayahnya sesekali boleh. Ya, kalau anak perempuan dengan ayah sesekali pun nggak boleh. Ya. Kalau anak perempuan dengan sesekali boleh. Ketika tidak dari umur 10 tahun, jadi caranya seperti apa? Caranya adalah dari umur 7 tahun, bahkan dari umur 4 tahun juga sudah bisa. Pelan-pelan. Jadi tidurnya tadinya misalnya sama orang tua, terus nanti tidur di kamar anak. Tapi temenin sampai dia tidur. Itu 1 tahun tuh. Iya. Bisa tuh, kan gitu loh. Nanti tahun kedua kan temenin tinggal. Iya. Tahun ketiga cuman didongengin doang, udah tidur ya. Bisa. Ya, itu jadi terbiasa begitu. Iya. Tapi kalau kasusnya kelas 2 SMA Kasus ini sebetulnya karena ibunya sering tidak TGS. Tiga apa? tegas. TGS. Ini yang namanya tadi pembiaran ya? Ya, karena Oke. takut tadi, kasihan. Pasti ngomongnya tuh kasihan. Nggak bisa Anak saya nggak bisa tidur. Nggak mungkin, semua anak tuh butuh tidur. Demi Allah, butuh tidur gitu kan. Jadi kalau misalnya coba yang harus nanti paling dilakukan- telat, kalau misalnya tinggal aja. Kalau nggak tidur nggak apa-apa. Nah, ibu di luar kamar. Tungguin, ibu di luar kamar. Kalau nggak tidur nggak apa-apa. Kamu ini yang ngantuk paling gitu lama ya? 3 hari tuh biasanya tuh jam 1, jam 3 dia pasti tidur. Gitu. Mungkin nggak kita nggak tidur? Mungkin nggak? Nggak mungkin sih. Enggak. Jadi ditinggal Cuman aja ibu tuh. hanya berprasangka, aduh anak saya jam 11 nggak tidur, kayaknya harus ditemenin. Ya itu keenakan Betul. anaknya, jadi merasa nyaman. Jadi kebiasaan ketergantungan. Kasihan Tuh. nggak anaknya? Kasihan. Iya, Kasihan nggak nanti suaminya kalau punya Betul. suami? Masa Misalnya tidur, nanti masa dia- tidur bertiga, Bu? Iya, nanti kalau jadi istrinya Mas Reza gitu kan, kasihan nggak tuh? Kasihan. Tapi saya juga Ibu nelfon ibunya terus kan gitu loh. Bah, saya juga kasihan nih sama pemirsa di rumah, harus jeda iklan dulu. Nanti kita akan balik lagi. Pemirsa harus lihat iklan ya. Harus lihat iklan dulu. ya. Saya Oke, kasihan oke, sebenarnya. oke. Iya, Tapi iya. sesaat lagi Intermezzo akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Intermezzo. Banyak info, Nggak bikin kepo.